Thailand, kemudian Singapura. Lalu juga ada negara yang mengikuti mazhab Syafi'i di Asia Tengah itu, bukan di Asia Selatan itu Maldives itu juga mengikut mazhab Syafi'i. Lalu di wilayah Timur Tengah itu Syria, Yaman itu adalah para pengikut mazhab Syafi'i. Kemudian termasuk juga di Asia Selatan atau Asia Tengah itu adalah suku Kurdi. Suku Kurdi di daerah Turki. Sebagian juga ada di daerah Iran. Jadi Kurdi itu separuh Iran, separuh Turki. Itu mereka mengikuti mazhab Syafi'i. Kemudian juga masyarakat Irak ini juga banyak mengikuti mazhab Syafi'i. Lalu di Mesir juga ada beberapa. Di Mesir itu negara yang kompleks, jadi mereka mempunyai semua mazhab. Bahkan di Kairo sendiri itu ada fikih yang ada ada 4 masjid berdampingan. Itu masing-masing punya mazhab yang berbeda-beda. Jadi mazhab 4 tadi. Nah, dengan belajar atau mengkaji fikih manhaji ini kita terbuka ya, jadi kita mengetahui proses hukumnya dan dalilnya, sehingga kita tidak kaku dalam memahami fikih. Ini kan permasalahan yang juga sering muncul di masyarakat itu adalah kita kaku memahami fikih, bahkan tidak ada toleransi dalam bermadhab, sehingga tadi itu sering menyalahkan orang yang mempunyai amalan. Fikih ini paling krusial karena mencakup amalan sehari-hari. Orang sholat, orang beramal sehari-hari itu bergesekan dengan fikih, mengamalkan fikih. Nah, sementara dalam fenomena agama kita itu ada beberapa mazhab. Bahkan tidak ada mazhab 4, ada mazhab yang juga populer itu adalah mazhab Syiah. Itu juga ada di masyarakat kita. Nah, kalau masyarakat kita tidak kita didik untuk memahami fikih secara manhaji, memahami pola-pola itu akan tadi sering menimbulkan ketegangan di masyarakat. Contohnya saja misalkan mazhab Syafi'i itu kalau orang sholat subuh mesti kunut, karena menurut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i tidak menemukan dalil yang kuat yang mengatakan bahwa Nabi itu berhenti kunut. Sementara menurut mazhab Syafi'i, dalil yang beliau temukan yang sangat kuat itu menunjukkan bahwa Rasulullah kunut setelah kejadian beberapa kufar itu meninggal, itu beliau kunut itu terus tidak berhenti, dan hadis ini sangat kuat sehingga tidak bisa dibatalkan dengan hadis-hadis yang kekuatannya di bawah itu. Nah, ini yang menyebabkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa setiap hari harus kunut, karena Rasulullah sampai meninggal menurut riwayat Imam Syafi'i itu kunut. Tapi mazhab lain kan tidak. Beliau ada yang mengakui bahwa ini ada riwayat yang mengatakan Rasulullah kunut beberapa saat lalu berhenti. Nah, itu contohnya, dan masih banyak lagi. Nah, itulah pentingnya fikih manhaji ini. Manhaji apalagi nanti juga bagusnya fikih manhaji itu juga diselingi dengan fikih muqarin, fikih corona yang artinya fikih perbandingan, sehingga kita memahami secara sekilas bagaimana aliran-aliran fikih itu berada di masyarakat sehingga tidak ada ketegangan. Sholat tarawih ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat di satu desa bersih tegang. Gara-gara ini apa? Gara-gara tidak memahami fikih secara manhaji, sehingga seakan-akan agama itu satu, seakan-akan aliran beribadah itu, cara beribadah itu satu dan harus diikuti semuanya. Yang tidak ikut dianggap lawan atau dianggap saingannya. Itu yang salah. Mari kita lanjutkan kajian kita dari minggu lalu. Hari ini kita akan membahas mengenai ahkamul istinja. Berapa hukum mengenai istinja itu bersuci setelah buang air, baik buang air kecil maupun buang air besar. Ini ada yang menarik. Saya pernah ketemu sama orang non-muslim. Mereka bincang-bincang ketika berbicara mengenai sejarah dan peninggalan istana raja, terutama istana raja yang uang yang digunakan oleh para pemimpin atau raja zaman-zaman itu.
orang Eropa ternyata mengakui bahwa di istana mereka, terutama di tempat kerja raja itu tidak menemukan WC. Ini yang menurut mereka aneh. Kenapa di istana ini, saya terus sendiri sama orang Muslim yang bicara seperti itu. Kenapa di istana di barat, istana raja itu, ruangan kerja raja itu tidak ada WC-nya. Terus kemudian mereka bandingkan, ternyata di semua istana Islam itu ada kamar mandinya. Nah, ini mereka akhirnya mengakui ini yang masalah ini peradaban Kristen atau peradaban Islam. Peradaban Islam itu kalah dengan peradaban Islam. Jadi Islam sejak dulu itu konsepnya sudah punya ruangan itu harus ada WC-nya. Nah ternyata kalau kita kaitkan dengan fikih ya, ternyata itu ada tadi ajaran istinja, membersihkan diri setelah pasca buang air. Jadi membersihkan diri pasca buang air ini ada dua pemahaman yang muncul ketika kita mengatakan bahwa, ketika fikih mengatakan bahwa istinja itu wajib. Itu yang pertama, bahwa yang keluar dari manusia dari dua jalan itu, yaitu jalan depan dan jalan belakang, itu najis. Ini juga istinja itu secara tadumuni, secara hukum mengindikasikan bahwa yang keluar dari jalan depan dan belakang itu najis. Sehingga mengapa kita harus istinja? Kita harus bersihkan. Lalu ada ajaran khitan. Jadi laki-laki harus ada khitan. Khitan itu kan ujungnya dipotong. Ini menurut para ulama alasannya juga sama, karena yang keluar itu najis. Sehingga mengenai ujungnya, dan ujungnya harus dipotong. Kalau enggak, tiap hari dia harus susah membersihkannya gitu kalau mau sholat. Nah, itu yang baik. Kita lanjutkan dengan kajian kita yaitu al-istinja'u wa adabuhu. Istinja dan etikanya. Manahu, apa mana istinja? Kalau orang Jawa sih bilangnya ya cebok. Orang Jawa, kalau orang mempunyai arti berbeda-beda, tapi sebetulnya yang pas ya dalam istinja. Kita gunakan istilah fikih. Manahu huwa izalatun najasati aw tahfifuha an makhrajil bauli awil ghaib. Itu izalatun najasati, menghilangkan najis, aw tahfifuha, atau meringankan. Jadi nggak bisa dihilangin tapi diringankan, ditipiskan, dikurangi komposisi najis sehingga tidak terlalu tebal. An makhrajil bauli. Nanti kita kaji mengapa para fuqaha mengatakan tahfif, tidak izalah secara pasti. Jadi izalah najasati mengiringkan najis, atau tahfifuha, atau meringankan najis. An makhrajil bauli, jadi dari jalan keluarnya air kencing, atau jalan keluarnya kotoran berak itu. Makhudun minan najah wa wal khalasu minal adah. Kata-kata istinja itu diambil, diderifikasi dari al-khalasu an-najah, yang artinya al-khalasu minal adah, bebas dari kotoran. Awil najwa, atau dari kata-kata najwa yang artinya wawal murtafi'u an-ard, artinya dataran yang tinggi. Awil nuju, awil bawal khus'u, atau dari nuju-nuju itu ma yakhruju minad dubur, sesuatu yang keluar dari jalan belakang. Sumya bidzalika, dikatakan seperti itu syar'an secara syarak, dan al-mustanjia yang terlupul khalasu minal adha, karena orang yang melakukan istinja itu dia berusaha untuk bebas dari kotoran, banyak malu, dan dia melakukan pekerjaan ala izalatihi anhu, untuk menghilangkan najis tersebut dari dirinya. Kemudian waholiban ma yustataru warafa murtafi'in minal ard, dan umumnya ataupun kaprahnya, umumnya itu orang mustanji istinja itu adalah tempat yang tinggi, yang ditutupi, yang tertutup dari bumi yang tinggi. Onahuha, dia mau bidalika, supaya orang itu melakukan, atau tempat yang tersembunyi, karena orang yang buang air itu
kan umumnya sangat ingin untuk sembunyi. Jadi itu tabiat manusia sebetulnya. Kenapa sih kalau buang air itu sembunyi orang itu? Berarti kan ada insting dari manusia itu bahwa buang air itu dia harus sembunyi, tidak di depan umum seperti hewan. Makanya kalau ada orang buang air di depan umum ya tidak ada bedanya dengan hewan. Karena orang India nggak punya WC, orang India nggak punya WC. Dia kalau buang air di tempat yang panjang itu yang kayak sungai, itu orang India. Makanya itu tidak ada dalam agama kita. Orang Islam mesti bersih. Ya dia mesti mencari tempat yang bersembunyi. Itulah. Kemudian kembali tadi kita mengatakan takhfifu ya. Jadi bukan menghilangkan secara mutlak, tetapi meringankan. Ini karena apa? Karena dalam agama kita, dalam fikih itu landasannya itu don, jadi prasangka. Anda tidak bisa, misalkan ketika kita melakukan istinja, apakah yakin bahwa najisnya itu bersih? Ya kita nggak bisa. Makanya kemarin kan dibahas kan, dalam najis-najis yang dimaafkan itu adalah najis yang apa? Yang muncul dari bekas istinja, bekasnya orang cebok tadi. Ini karena agama itu landasannya adalah don. Don itu prasangka baik. Jadi orang istinja itu tidak bisa dipastikan bahwa ketika dia melakukan istinja itu bersih betul. Mesti ada bekas-bekasnya karena nggak kelihatan kan. Kita hanya meraba-meraba, itu sering ada bekasnya, itu yang dimaafkan. Ma istanja hukum wajib. Hukum istinja ini adalah wajib. Waqad dalla ala dzalika qaulur Rasul kama sayati khilal. Dan nanti akan ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa istinja itu wajib. Ma istanja bihi. Apa yang digunakan untuk istinja? Ya juzul istinja bil ma'il mutlaq. Jadi boleh istinja menggunakan air yang mutlak, air murni. Ini aslinya. Bawal asru, ini aslinya. Artinya asalnya istinja itu menggunakan air. Fitathiri. Bawal asru fitathiri inilah pokok ataupun asalnya dari dalam membersihkan najis. Dengan najis tadi dari najis. Kama ya juzu bikul janitin khasinin. Begitu juga boleh istinja menggunakan barang keras yang kasar. Yumkinu ayuzilan najasa, yang memungkinkan untuk menghilangkan najis. Kal hajari seperti batu, wal warofilan dan kertas, manahwi dalika dan sesuatu yang mirip itu. Ini statement ini memperkuat bahwa istinja dalam masa modern itu menggunakan air, yang kedua adalah menggunakan tisu. Jadi mungkin zaman sekarang fikih harus kita, walaupun secara tekstual fikih itu mengatakan boleh istinja dengan apa? Dengan batu ya. Tapi zaman sekarang kayak sudah tidak relevan. Jadi kita zaman peradaban itu kan masih ada orang yang membersihkan kotoran dengan batu. Itu kan sekarang sudah ada tisu. Makanya yang benar itu ya yang pas itu bahwa batu tadi sudah bisa diganti dengan tisu. Makanya kalau ada istilah istijmar menggunakan batu itu ya zaman sekarang harus kita juga tafsirkan dengan, bukan berarti menghilangkan ya, kita tafsirkan, kita tambahi dengan istingal mungkin ya, menggunakan mintil itu tisu. Wal awalu ayastanjia awalan bil hajari wa nahwi. Yang baik orang istinja itu menggunakan hajar, batu dan sejenisnya. Artinya juga yang baik itu sebelum menggunakan air menggunakan tisu yang baik. Ini saya melihat di masyarakat di mana di daerah Uzbekistan sudah seperti ini. Mereka cenderung untuk menggunakan tisu lalu air. Walaupun ada juga yang tisu saja. Kalau orang Indonesia nggak biasa. Jadi mereka nggak yakin kalau nggak pakai air. Ini fenomena yang kita lihat dari orang-orang kita sendiri lah ya, merasakan. Coba dengan Anda semua itu istinja dengan tisu aja itu kayaknya belum srek gitu loh, di hati belum srek. Masih mau mungkin menggunakan menggunakan air lagi. Semuanya stanulul ma, lalu menggunakan air. Semua itu artinya
setelah selesai menggunakan tisu, diyakini sudah tidak ada najisnya yang fisik. Karena untuk membersihkan najis fisik itu daripada air itu lebih kuat dengan tisu. Jadi kadang-kadang ada beberapa jenis kotoran bayi misalkan itu yang sulit dihilangkan dengan air karena mengandung minyak. Mungkin makanannya dia banyak mengandung lemak atau apa. Jadi harus menggunakan tisu yang bersih lalu menggunakan air. Dan al-hajaro ini alasannya. Dan al-hajaro ini berarti juga termasuk tisu tadi. Yuzilu ainan najasati wal ma'u yabadahu yuzilu atharoha. Karena batu tadi atau tisu tadi itu menghilangkan fisiknya najis. Najis itu ada fisiknya. Fisik itu yang kelihatan dengan mata atau tercium dengan penciuman itu fisik. Najis fisik dihilangi dengan batu tadi atau dengan tisu. Wal ma'u yuzilu badahu yuzilu atharoha. Lalu air itu menghilangkan bekasnya. Duna ayyukhalituha, dengan tanpa mencampurinya. Ini tasoro ala ahadihima fal ma'u afdol. Kalau orang itu ternyata hanya menggunakan salah satu, tidak mencari tadi yang afdol itu kan dua, tisu lalu air atau batu lalu air. Tapi kalau hanya menggunakan salah satu, yang afdol adalah air. Dan yuzilul aina wal athar, karena air itu bisa menghilangkan fisik zatnya najis tadi dan juga bekasnya. Dikhilaf biwairi. Misalkan tempat itu kalau kena kotoran kan, kalau kita bersihkan dengan air bisa hilang secara sempurna, bahkan warnanya pun hilang. Tapi kalau kita menggunakan batu, kadang-kadang masih ada warnanya, nggak bisa hilang. Wajah tasawuf alal ajari wanawi faisaratu ayatuna musta'malu jafan. Kalau orang itu hanya menggunakan salah satu yaitu batu, maka syaratnya atau tisu tadi syaratnya harus yang digunakan itu kering. Tidak boleh menggunakan batu basah atau tisu basah. Ada tisu basah kan itu tidak boleh digunakan. Wa yastamala qabla ayati fal khariju minal quburi. Dan kemudian juga penggunaan istijmar tadi, menggunakan batu atau tisu tadi harus sebelum kering. Kotornya sebelum kering. Kalau sudah terlanjur kering tidak boleh. Allah yujawizal khariju safhatal aliyata aw hasyabatal dzakari kama yuqabiluha min makhrajil bawli indal unsa. Dan tidak boleh yang kotor tadi sampai melewati pantat. Safhatal aliyah itu pantatnya, pantat seseorang. Aw hasyabatal dzakari atau juga sampai melewati alat kelaminnya laki-laki itu, atau kiri kanan daripada alat tempat keluarnya air pipis dari orang perempuan. Itu harus tidak kemana-mana, artinya bersih itu. Cara itu yang bisa menggunakan tisu atau menggunakan, kalau kemana-mana nggak bisa. Wa'al la yang taqilan al mahali alladhi asbahu asna akhir. Dan dia juga tidak boleh pindah dari tempat dia buang air. Artinya kalau dia sudah buang air lalu jalan, itu kan kemana-mana kan najisnya. Pantatnya sudah kena najis, ini kena najis, sehingga dan kemudian juga orang buang air biasanya kan dia buang air besar, ya buang air kecil kan. Jarang orang buang air besar aja, itu jarang kan. Karena itu dia tidak boleh pindah. Kalau dia menggunakan tisu dan air tadi tidak boleh pindah, artinya jalan baru dia melakukan istinja. Mohon maaf ini saya sampaikan dengan bahasa yang vulgar karena fikih begitu, kurang jelas nanti kalau ditutup. Jadi harus disampaikan secara vulgar. Para fuqaha juga begitu. Jadi dalam fikih ya harus seperti itu. Kemudian kama istaratu Allah taqilla al-masahatu antara roti ajarin atau mayanu manabah. Kemudian juga disyaratkan harus menggunakan minimum 3 batu. Berarti kalau tisu minimum 3 lembar tisu, atau yang bisa merepresentasikan 3 batu. Fa'ilam yunadaful mahal zida alaiha. Kalau ternyata sudah menggunakan 3 batu, 3 tisu nggak bersih, harus ditambahi.
bisa menggunakan tisu lebih. Ini beda ya, harus ditambahi dengan tambahan tisu 4, kelima dan seterusnya. Wailam yuradaf al-mahal zida aliyah wa yusannu yaj'alaha witron. Tapi kalau menambahi itu sebaiknya menggunakan yang ganjil. Jadi witron yang ganjil. Jadi kalau menambahi jangan 1 dari 3, kalau mau nambahi yang menjadi 5 atau 7 ya. Kalau 1 seperti 5, wasafan atau 7 wanahiyah dan seterusnya. Ini mulai kita mengkaji mengapa kita diwajibkan istinja. Dalilnya apa? Rawal Bukhari wa Muslimun an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa'ahmilu ana wa gulamun nahbi bidawatan min ma'in wa anza fastansi bil bil ma. Jadi Anas bin Malik itu sahabat yang merupakan khotim Rasulullah. Jadi beliau paling sering bersama Rasulullah karena dia khotimnya, kabarnya Rasulullah. Suatu hari Rasulullah itu yadkhulul khala. Nah ini menunjukkan bahwa orang Islam itu punya khala, punya WC. Khala itu artinya apa? WC. Fa'ahmilu ana wa gulamun nahwi. Lalu aku membawakan untuk beliau dan pembantu yang lain kita watan minma, satu wadah air, satu ciduk air, satu gayung air, wa anza. Anza itu ya semacam kayak kayu, potongan kayu. Ya. Jadi digunakan untuk membatas orang sholat. Ada yang mengatakan juga itu juga riwayat lain mengatakan itu bukan amenza tapi kotoran kering. Jadi kayak kotoran hewan yang kering. Lalu Rasulullah mengambilnya lalu Rasulullah membersihkan dirinya dengan air. Ini menunjukkan bahwa orang istinja itu aslinya menggunakan al-khala'u makana qalil haja. Bidawatun untuk inak sawir min jildin. Wadah kecil dari wadah kecil dari kulit. Anzah al-khirbah al-qasirah. Jadi semacam pecahan kecil yang turab kazuli yusali ala kasutro yang bisa digunakan untuk menjadi pembatas orang sholat. Itu hadis yang pertama. Ini jelas menunjukkan bahwa Rasulullah melakukan istinja dengan ketika Rasulullah melakukan istinja dan Sayyidina Anas disuruh, ini kan sangat kuat bahwa itu wajib ya, sangat kuat bahwa itu wajib. Makanya ini berbeda dengan orang bule tadi yang tidak punya WC. Berarti kan mereka itu sebetulnya tidak ada ajaran istinja. Rawal Bukhari. Makanya apakah ada yang mengatakan bahwa sebetulnya orang-orang barat itu melakukan tadi itu istinja, ada tisu di kamar mandi dan ada air di kamar mandi untuk buang air. Bahkan sekarang ada WC, ada model-model WC yang sudah otomatis. Jadi dia bisa menyemprotkan air untuk istinja. Itu sebetulnya ajaran Islam. Dia mengatakan itu aslinya ajaran Islam. Warawal Bukhari Bukhari an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amarani an atiyahu bi thalathati ajar. Dari riwayat Ibnu Mas'ud, beliau berkata bahwa Rasulullah suatu hari buang hajat lalu meminta kepadanya untuk mengambilkan 3 batu. Ini juga hadis yang menunjukkan bahwa boleh menggunakan batu saja. Al-Waqid itu artinya al-makan al-munufaqid, tempat yang agak ke bawah gitu, agak ada lubangan di tempat ini. Bukan lubangan yang kecil ya, tapi lubangan yang besar. Jadi biasanya orang-orang Arab dulu sebelum mempunyai hamam, sebelum mempunyai kamar mandi, mereka seperti itu. Ya kita juga kadang-kadang bayu telaku kemudian digunakan untuk kotoran. Bahwa Abu Dawud Nawawiruhu an Aisyah radhiyallahu anha
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dhahaba ahadukum ilal ghaiti falyadhhab ma'ahu bi thalathati ajarin yastaqibu bihinna fa innaha tujziwan. Dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah, Rasulullah bersabda, kalau kalian pergi ke tempat buang air, maka hendaknya dia membawa 3 buah batu yang digunakan untuk membersihkan setelah itu. Itu cukup baginya. Jadi itu dalil-dalil. Ada lagi dalil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nazalat hadhil ayatu fi ahli Quba. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di situ ada orang-orang yang mencintai kebersihan dan Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebersihan. Surat At-Taubah ayat 1. Ini menurut Abu Hurairah, ayat ini itu diturunkan kepada ahli Quba. Kenapa kok sampai mereka disebut sebagai orang-orang yang mencintai kebersihan? Kamu yastanjuna bil ma. Jadi mereka itu sudah mempunyai kebiasaan istinja dengan air. Bahkan sebelum ayat ini turun, jadi sebelum ada ajaran istinja itu mereka sudah orang-orang ahli Quba. Ahli Quba itu ahli yang makan dicintai Rasulullah, masjidnya dicintai Rasulullah. Rasulullah itu setiap minggu pergi ke Quba untuk sholat. Ini sehingga menjadi sunnah sampai sekarang orang-orang pergi ke Quba setiap minggu. Bahwa Muslim an Sulaiman radhiyallahu anhu an Rasulullah yastanji ahdukum biduni thalathati ajar. Jangan sampai kalian itu beristinja, membersihkan kotoran itu kurang dari 3 batu. Ini kalau zaman sekarang kurang dari 3 lembar tisu. Tisunya harus, kalau perlu ya tisu yang besar ya. Tisunya ada sendiri. Ada tisu yang digunakan untuk istinja ada. Ini juga perlu kita ketahui ya, di Indonesia ini kan orang baru mengenal peradaban tisu baru aja. Ya, jadi apalagi di kampung-kampung itu nggak mengenal peradaban tisu baru. Karena yang pertama kali mencetuskan peradaban tisu ini mungkin orang barat. Jadi diciptakanlah ada tisu yang untuk makan, tisu untuk tangan, ada tisu untuk istinja, khusus untuk istinja. Misalnya yang tisu untuk istinja tuh bulungan, kemudian tisunya halus. Itu dipakai untuk apa? Kalau di barat, di negara-negara peradaban maju ataupun di hotel-hotel itu kan dipakai untuk cebok. Ya sudah dipakai untuk itu, jadi jangan digunakan untuk yang lain. Jadi, tapi kan di kampung orang nggak tahu dipakai untuk tisu makan. Jadi kalau ditaruh di depan mejanya di tempat makan bakso itu tisu bulungan, itu tisu untuk cebok. Itu kalau orang barat jajan ya horor ketakutan ya, ini kok ada tisu untuk buang air di meja untuk makan. Jadi kalau orang makanya dipelajari khusus tisu yang untuk, ya kan dia teksturnya halus karena mungkin terkait dengan kulit manusia ya. Jadi menggunakan tisu, jangan ya bukan atas batu kan sama juga. Ketika orang sismar apa hanya batu kan enggak, ya batu yang pas. Buat batu gede-gede dipakai untuk sismar ya nggak bisa. Jadi merepotkan. Jadi pakailah dengan etika, dengan estetika. Jadi etika dan estetika. Agama itu ya etika, ya estetika. Beragama itu ya akhlak, tetapi juga peradaban. Jangan yang yang horor-horor dilakukan. Dengan alasan itu halal. Jadi banyak ajaran agama halal yang sebetulnya dilarang oleh agama. Contohnya para ulama mengatakan jalan kaki itu makan sambil jalan kaki itu makruh dan enggak baik. Di dalam Kalimul Muta'alim ada di mana-mana kita pakai. Tapi apakah itu haram? Kan enggak haram. Halal. Jadi tapi tidak baik dilakukan. Terus malai sanjani, apa-apa yang tidak bisa digunakan untuk istinja. Layasul istinja'u dimakana najisal ain ataupun tanah jisan yang namun berma zakat tidak dari najisati badalah takfifi. Tidak boleh istinja dengan sesuatu yang mempunyai secara fisik najis. Atau mutanajisan atau sesuatu yang terkena najis. Yang namun berma zakat tidak dari
karena itu kemungkinan bisa menambahi najisnya. Wong najis kok dipakai untuk membersihkan najis, nggak bisa, tidak bisa mengurangi najis. Ini dalilnya bahwa Al-Bukhari an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ghaib fa amaroni an atiyahu fi thalathati ajam fa wajadtu hajaraini wa tamastu thalitha falam ajidu fa akhadtu rawfatan fa atitu iya. Suatu hari Rasulullah buang air, lalu aku disuruh mencarikan 3 batu. Aku hanya menemukan 2 batu. Kemudian saya tidak menemukan batu yang ketiga. Lalu aku menemukan kotoran hewan kering. Saya pikir ini ya bisa dipakai terus. Saya kasihkan kepada Rasulullah 2 batu dan kotoran kering. Fa'akhudhal hajaraini wal qarrawsatan. Lalu beliau mengatakan mengambil 2 batu wal qarrawsatan dan membuang kotoran tadi. Waqala hadza riksun. Ini najis. Hadis ini pertama tidak menunjukkan tidak boleh orang istinja menggunakan sesuatu yang najis. Yang kedua adalah bahwa kotoran itu najis. Kotoran hewan yang walaupun sudah kering itu najis. Ini mazhab Syafi'i. Termasuk juga kotoran hewan yang bisa dimakan. Itu najis. Ini mazhab Syafi'i. Kecuali ada mazhab Malik yang mengatakan kotoran hewan yang bisa dimakan itu suci. Ini makanya ini hadis ini juga menunjukkan bahwa kotoran ikan yang Anda makan itu ya najis. Enggak boleh sebetulnya. Kita orang makan makan maloran itu nggak boleh karena itu najis. Tapi dimana lagi orang Indonesia sudah terlanjur membiasakan makan maloran, pasti najis. Mutasi itu kan daging dicampur dengan kotoran ikan, terus digiling, diplok, ini yang menjadi campur itu ya. Kalau kita menggunakan aliran yang ketat, nggak boleh makan keras. Protes demo orang Indonesia, gara-gara nggak boleh makan keras. Wa yarmul istinja'u bima kana mat'uman li adamin al-khubzi wa ghairi. Haram istinja menggunakan sesuatu yang bisa digunakan makan. Seperti roti kering dan lain-lain. Belangem ubi kering dipakai istinja. Enggak boleh. Haram hukumnya. Alasannya apa? Sesuatu yang mulia. Makanan itu mulia. Kita wajib memuliakan makanan. Walaupun tidak kita makan tapi harus dimuliakan. Jadi jangan dihina, jangan menghina makanan. Makanya termasuk etika Islam itu kalau kamu makan gak enak kan gak boleh komentar. Lebih baik diam. Nabi begitu. Jadi jangan sampai kamu menghina makanan. Termasuk menghina makanan itu ya menggunakan makanan untuk istinja tadi, makanan dipakai untuk cipul. Itu menghina, gak boleh, haram. Makanan manusia, jiniyun atau makanan hewan, makanan jin. Kalau ini baik seperti itulah. Ini para ulama nggak tahu dari mana ini teorinya. Mungkin ada dalil juga yang menunjukkan bahwa makanan jin itu tulang. Ini saya kira masuk akal. Jadi makanya orang-orang Jawa yang ke Jawa itu kan kalau bangun rumah kan minta diberi kepala kerbau ya, kadang-kadang tulang kerbau. Itu ternyata di sini makanan jin. Kalau dilogikakan ya sebetulnya mereka itu minta pertolongan jin. Kasih makanan, dia tak kasih makanan, kamu tolong rumah saya dijaga. Asalnya tujuannya baik. Ya orang-orang dukun-dukun itu tujuannya begitu, dia minta pertolongan jin disuruh jaga rumah. Ya awal-awal jinnya patuh karena yang nyuruh kan dia, dukunnya ada dia nyuruh. Lama-lama jin itu umurnya kan ratusan ribuan tahun. Dukunnya sudah mati, yang nyawa sudah mati, yang membunuh itu anak keturunannya. Jinnya masih ada, ini yang ternyata mengganggu. Makanya berkali-kali saya ditawari orang, Pak, di rumahnya dikasih tulang kerbau, Pak. Jangan, malah jinnya kacau nanti. Dan saya lihat sendiri beberapa bangunan yang dulunya dikasih sesajen kepala kerbau itu, akhir-akhir ya memang jadinya jadi agak serem, ada jinnya. Dan kadang-kadang walaupun dia nggak mengganggu, tapi ya orang terganggu kan. Karena dia ada makhluk. Bayar mau istinja, warwa Muslim, ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani da'iyal jin. Ini dalilnya. Dari Ibnu Mas'ud riwayat Imam Muslim. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, atani da'iyal jin. Aku didatangi orang yang mengundang jin. Falihat tu ma'ahu, lalu aku pergi bersamanya.
Faqaratu alaihim Al-Quran, lalu aku bacakan kepada mereka Al-Quran. Qala fasalu zat. Jadi Rasulullah ini diajak oleh orang yang suka memanggil jin. Berarti Rasulullah sendiri itu sebetulnya mungkin bukan orang yang spesialis untuk berkomunikasi dengan jin. Jadi ada orang mungkin zaman sekarang ini ya orang paranormal ya. Jadi Rasulullah diajak, diminta orang normal untuk membacakan Quran kepada jin. Lalu jin tadi itu minta tambahan kepada Rasulullah. Faqala lakum kullu qalmin dzikrasmullahi alaihi. Lalu Rasulullah mengatakan, kalian boleh makan semua tulang yang dibaca, yang menyembelihnya dengan nama Allah. Berarti ini dalil yang menunjukkan bahwa jin itu makanannya apa? Tulang. Ya kau fi aidikum, yang jatuh di tanganmu. Au faro mayakum rahman. Yang lebih luas daripada apa yang itu berupa daging. Wa kulun barotin alfun li jawatikum. Nah, setiap bakor itu kayaknya kotoran. Itu alfun di barotin alfun li jawatikum. Jadi itu tempat penggembala, tempat bakor itu tempat kemudian sepertinya penempatan onta. Alfun di dalam tempat untuk mengembala hewan-hewan kalian. Berarti ini menunjukkan bahwa jin punya hewan sendiri. Jadi punya hewan yang beda dengan hewan kita. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah berkata, "Fala tastanju bihima," maka kalian jangan menggunakan kotoran dan jangan menggunakan tulang untuk istinja. Fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Karena sesungguhnya keduanya yaitu kotoran dan tulang tadi itu makanan saudara kamu yang dari jin. Bainat Tirmidzi, dari yang Tirmidzi, la tastanju birrauti wala bil idham. Jangan kalian istinja dengan kotoran dan jangan dengan tulang. Wa innahu zatu ikhwanikum minal jin. Karena itu adalah bekal saudara-saudaramu dari jin. Ini dalil sahih, hadis sahih yang menunjukkan bahwa kotoran tulang dan kotoran itu adalah tidak boleh digunakan untuk istinja. Kalau kau suka amul adami ala wili mimba bi'aula, maka makanannya orang Bani Adam yang sudah kering, apalagi tidak boleh. Makanannya jin itu tidak boleh. Kayak roti, makanan-makanan yang kering, walaupun sudah nggak dipakai, nggak dimakan, tetap harus dihormati. Tidak boleh digunakan untuk istinja. Ya rumah istinja untuk kulit muhtaromin. Dilarang istinja menggunakan sesuatu yang mulia. Kadus hayawanin mutasirin bihi. Seperti bagian dari badan hewan yang masih hidup, nggak ada batu, nggak ada lain-lainnya, lalu ada kakinya kambing, kamu gunakan untuk istinja nggak boleh. Kayak seperti tangannya hewan, baris jari dan kaki hewan. Dan adami mimba bi'aula, apalagi dengan Bani Adam. Tidak boleh annahu yutanafa ma'al takimji, karena itu bertentangan dengan penghormatan. Penghormatan maksudnya walaupun sudah mati ya, ada jenazah sudah mati, kalau kamu gunakan untuk istinja nggak boleh. Manusia tetap dihormati walaupun sudah meninggal. Paling karena justru hayawani munfasilan anhu, apabila badan dari hewan tadi sudah terpisah, bahkan antajiran dan itu suci, kasya'rin makulil lahmi, seperti bulunya hewan yang bisa dimakan. Wajil kilmetati, dan begitu juga kulitnya bangkai yang sudah di alamat bulu yang sudah disamak. Jaza dari kalau ulama mengatakan boleh melakukan istinja seperti itu. Demikian saya kira kajian hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang tanya ya, barangkali ada yang tanya, silakan ditulis di chat itu. Ada pertanyaan ini yang sudah masuk mengenai tempat istinja. Di beberapa bangunan membangun tempat istinja menghadap kiblat. Apakah diperbolehkan? Sementara beberapa pemahaman bahwa tidak boleh menghadap kiblat. Nanti akan kita bahas ya kajian ini. Jadi ada boleh istinja, cara-cara yang diharamkan menghadap kiblat
dan memungkuri kiblat. Jadi yang diharamkan tidak hanya menghadap kiblat tapi membelakangi kiblat. Jadi diharamkan istinja menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Itu para ulama mengatakan apabila di tempat yang terbuka, seperti di padang pasir atau di tempat-tempat yang terbuka. Kalau tempat itu tertutup, boleh. Jadi tempat itu tertutup itu seperti WC tadi kan di rumah, itu boleh karena ada pintunya. Makanya harus ada tutupnya. Jadi tempat untuk WC-nya harus ada tutupnya. Jangan buat WC nggak ada tutupnya. Ada kan beberapa masjid yang WC-nya nggak ditutup, itu seperti buang air kecil itu di masjid-masjid itu yang laki-laki itu. Kadang-kadang kan hanya berdiri begitu. Itu kurang baik kalau kondisinya menghadap kiblat, kecuali kalau tertutup. Ya walaupun menurut mazhab Syafi'i itu makruh ya, sama kecuali yang di luar di halaman terbuka menghadap ke. Makanya ini ya bagusnya tetap jangan menghadap kiblat dan jangan memungkuri kiblat, jangan membelakangi kiblat. Bagusnya walaupun di dalam rumah kalau bisa. Makanya kalau Anda mendesain rumah, konstruksi rumah itu disesuaikan supaya WC-nya itu tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Bukan arah barat dan timur. Karena kiblat itu beda-beda. Kalau di sini Indonesia ya kiblatnya barat. Membelakangi berarti menghadap ke timur. Kalau menghadap kiblat berarti menghadap ke barat. Tapi di Madinah misalkan itu menghadap ke selatan. Membelakangi berarti menghadap ke utara. Kenapa jin umurnya ribuan tahun sedangkan manusia hanya puluhan tahun? Ya ini rahasia Allah. Seperti pohon kan ada yang ribuan tahun. Jadi ada yang tidak. Jadi masing-masing punya umur sendiri-sendiri. Konon manusia itu juga umurnya panjang dulu. Baru umurnya umatnya Nabi Muhammad yang pendek-pendek. Jadi konon itu Nabi dulu umurnya panjang-panjang. Bahkan ada di riwayat itu ada Nabi yang konon belum meninggal sampai sekarang. Itu Nabi siapa? Nabi Khidir. Menurut para sufi, ulama sufi itu masih hidup. Berarti kan umurnya panjang-panjang. Jadi ada juga umur yang tidak pas. Tapi umurnya Nabi Muhammad ini karena ada suatu hadis juga mengatakan umurnya umatku itu ya sekitar 60 tahun. Beliau meninggal umur 62 tahun, 63 tahun, 62 tahun. Jadi itu yang umurnya. Jadi tidak ada alasan, itu hak prerogatif Allah untuk memberi umur panjang. Dan umurnya sudah ditentukan, kita sudah ditentukan umurnya. Jadi, umurnya ada yang pendek, kecelakaan ya mati, meninggal gara-gara. Makanya disuruh doa supaya diberi umur panjang, disuruh sedekah dan silaturahmi supaya umurnya ditambah. Maka kalau ada yang lain masih silakan tanya. Boleh saja di situ. Jadi itu sekali lagi pentingnya kita belajar fikih manhaji ini supaya kita memahami logika fikih. Jadi kita memahami fikih tidak hanya secara amalan-amalan yang kaku, tapi kita memahami konteksnya. Makanya kalau kita tidak menggunakan fikih secara manhaji itu ya kaku. Ajaran kita kayak tadi itu kita tidak bisa menggunakan. Kalau kita tidak menggunakan fikih manhaji tidak berani mengatakan bahwa istinja itu boleh menggunakan tisu. Karena apa? Karena Nabi menggunakan batu. Nggak bisa kita ganti dengan tisu kalau Nabi menggunakan batu. Kan itu kan sesuatu yang tidak bisa dilogikakan. Akhirnya muncul teori apakah semua ajaran itu logis atau tidak logis. Lalu muncul pemikiran pandangan bahwa ada yang logis, ada yang tidak logis. Yang tidak logis nggak bisa dilogikakan. Seperti orang dilarang makan daging babi, itu tidak logis. Ada yang mencoba melogikakan. Itu karena mengandung cacing pita. Karena dia menambah dengan logika yang dipaksakan, akhirnya bingung. Itu tetangga saya tiap hari makan babi kok gak kena cacing pita. Nah ini repot. Kalau kita salah menggunakan sesuatu yang aslinya tidak logis, ya jawabannya yang mau diharamkan itu aja. Nggak usah bilang daging babi itu mengandung cacing pita. Karena agama kita melarang.
Kalau khamar jelas itu memabukkan, ada alasannya, tapi kalau jadi babi sulit kita memberikan alasan. Ya, karena banyak orang-orang Cina lu gemuk-gemuk makanya babi. Jadi nggak bisa. Jadi harus mengatakan ini sama, apakah istijmar menggunakan batu itu logis atau tidak? Kalau kita mengatakan itu logis ya berarti bisa menggunakan tisu tadi atau apa. Kemudian di dalam kitab fikih juga yang lebih detail itu dilarang menggunakan sesuatu yang licin seperti kaca, itu tidak bisa digunakan untuk istijmar. Harus yang kasar, yang kemudian juga ada keterangan lagi yang bisa menyerap kotoran. Jadi bisa menyerap cairan ataupun basahnya kotoran itu bisa diserap. Itu adalah kriteria ya kita dalam menggunakan istijmar. Sekali lagi bahwa ini menunjukkan bahwa kotoran manusia, baik itu kotoran yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang itu najis. Aslinya najis, apapun yang keluar, walaupun itu berupa yang non kotoran, misalkan darah. Nah, kecuali dijualikan nanti ada pembahasan yaitu air sperma manusia itu tidak najis karena tadi berkontradiksi dengan ayat yang mengatakan bahwa manusia dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam, aku telah memuliakan manusia dalam Al-Quran. Aku jadikan dia yang dalam itu walaqad karramna bani Adam, aku muliakan bani Adam. Kalau kita mengatakan bani Adam itu air mani itu najis, berarti kan manusia tercipta dari sesuatu yang najis. Nah ini menurut logika para fuqaha nggak cocok. Yang benar ya nyatanya Nabi itu pada beberapa riwayat itu tidak mencuci bajunya yang kena air mani, tapi cukup digaruk-garuk. Pakai daun bisa tidak istinja, habis kencing dia ada air misal di tengah hutan. Ya tadi daun dipilih daun yang memang satu dia kasar, dia bisa menyerap air. Jadi itu namanya kias itu menyamakan hukum pada sesuatu yang mempunyai alasan hukum yang sama, kuat gitu. Jadi ada kesamaan misalkan daun tadi dengan, kecuali daunnya itu tidak bisa menyerap air, kemudian daunnya itu basah, tadi itu daunnya harus kering. Jadi cari daun yang kering, kemudian menyerap air dan kasar. Itu kriteria dasarnya seperti itu, kriteria kasarnya. Kalau sampai nggak menemukan batu, ya nggak menemukan air, makanya kalau masih bisa menemukan batu ya jangan pakai daun dulu, harus pakai spaynya urutannya kan gitu, urutannya kan air, lalu batu, lalu hal lain yang tidak bisa ditemukan. Nah, begitu kira-kira. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan ketemu lagi di tempat yang di waktu yang akan datang. Ini ada yang usulkan bahwa ngajinya ditambahi waktunya. Nanti insya Allah nih, memang kita lagi coba untuk menambahi hari Selasa, tapi belum fix. Nanti karena waktunya padat sekali, ada ngaji di darat dan di pesantren juga. Kemudian jika kita bisa mengikuti secara istiqomah, yang penting kan istiqomah. Demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.